Shalom Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita kembali berjumpa di dalam sapaan damai sejahtera. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan sebab Engkau adalah Allah yang mengasihi kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami dan terus berkarya dalam keberadaan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau belajar dari kebenaran firman-Mu dan kami ingin dituntun oleh kebenaran firman-Mu sehingga keberadaan kehidupan kami menjadi semakin serupa apa yang Kau kehendaki terjadi dalam segala keberadaan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami yang boleh mendengarkan dan boleh bersama-sama belajar dari hal ini. Terima kasih. Amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama membaca dari kebenaran firman Tuhan, yaitu Ratapan pasal 3 ayat 24. Firman Tuhan berkata seperti demikian. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepadanya. Amin. Sekitar 20 tahun yang lalu, saat itu kami sedang melakukan kumpul keluarga di rumah kakak tertua dari ayah saya. Ketika kami sedang duduk-duduk di sore hari bercerita, tiba-tiba datang ke rumah kami salah seorang saudara. Dan ketika saya melihat ekspresi yang ada, rasanya ekspresi tamu yang datang tersebut kurang menyenangkan atau sedang ada sesuatu yang membuat dia sedang bersedih. Kemudian ketika dia duduk, kami menanyakan ataupun mama tua saya dalam bahasa daerah kami, beliau menanyakan ada apa, bagaimana kabar dan ada berita apa. Kemudian dia menyampaikan bahwa salah seorang keluarga kami meninggal. Nenek saya ketika mendengar berita tersebut yang dilakukannya adalah menangis, dan juga kami sama-sama yang ada mendengar berita tersebut bersedih hati karena harus kehilangan orang yang kami kasih. Dan setelah menyelesaikan tangisannya, kemudian nenek saya dari yang tadinya tidak mengeluarkan suara, tiba-tiba dia seperti sedang melantunkan sebuah lirik. Saya yang tadinya bersedih tiba-tiba heran, ada apa dengan nenek saya? Kepikiran saya mungkin karena kesedihan yang dialami, maka nenek saya menjadi seperti orang yang berbicara sendiri. Tetapi ternyata setelah beliau melantunkan liriknya, beliau terdiam dan kemudian beranjak menuju ke kamar untuk istirahat sejenak. Ketika itu saya menanyakan kepada salah seorang keluarga yang ada, kenapa ya tadi nenek kok setelah menangis kok kayak ada sedang melantunkan sebuah lirik, tapi apa ya itu? Kemudian keluarga saya itu menyatakan, itu lazim yang dilakukan oleh tua-tua yang ada di keluarga kami ketika salah seorang anggota keluarga mereka meninggal, ataupun keluarga kami meninggal, maka yang terjadi adalah si orang tua tadi ini dia akan melantunkan lirik-lirik yang rasanya sudah ada dari berabad-abad lamanya. Saya berpikir, demikian mungkin cara-cara orang mengungkapkan ekspresi kesedihannya. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pastinya setiap orang ataupun setiap manusia pernah mengalami emosi yang namanya sedih, di mana emosi itu timbul ketika kita kehilangan sesuatu yang sangat kita kasih ataupun yang sangat besar ataupun penting artinya bagi kita. Bahkan
setelah peristiwa sedih itu timbul, maka mungkin ada yang mungkin seperti kehilangan tenaga ataupun seperti pingsan, dan juga ada yang memilih untuk sementara tidak berkumpul dulu, sementara memisahkan diri dari komunitas yang ada. Tetapi sesungguhnya sesungguhnya sebagai umat Tuhan, apa yang harus kita lakukan ketika ada kesedihan itu? Apakah kita dilarang untuk bersedih atau seperti bagaimana? Nah, sesungguhnya sebagai umat Tuhan tidak pernah dilarang untuk memiliki emosi sedih itu. Tuhan Yesus pernah bersedih, nabi-nabi besar pernah bersedih, rasul-rasul besar pernah bersedih. Itu adalah hal yang wajar. Tetapi jangan sampai hal tersebut, kesedihan itu, membuat kita menjadi terpuruk. Oleh karenanya ada beberapa hal yang harus kita lakukan ketika ada kesedihan menghampiri keberadaan kehidupan kita masing-masing. Yang pertama yaitu datang dan berserah kepada Tuhan. Ketika kembali kepada ilustrasi cerita saya yang pertama tadi, nenek saya ketika sudah keluar dari kamar, kemudian beliau sudah giat pribadi, mandi sore, kemudian sejenak kemudian beliau mengatakan kepada mama tua saya ataupun kakak ayah saya, tolong kita kumpul nanti setelah jam 6 sore, kita kumpul bersama, undang hamba Tuhan untuk kita boleh berdoa bersama. Jangan dulu undang orang banyak, tapi kita mau berdoa bersama. Jadi yang pertama adalah yang kita lakukan adalah datang dan berserah pada Tuhan. Seperti yang diajarkan oleh nenek saya adalah ketika kita bersedih, ketika kita sedang mengalami suatu pergumulan, yang kita lakukan, yang kita tindakan yang kita ambil adalah datang kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan. Tuhan, saya tidak mampu, saya lemah sebagai manusia untuk melewati semuanya. Kemudian yang kedua yang kita lakukan adalah ceritakan ataupun bagikan perasaan yang kita alami itu kepada orang yang tepat, sehingga ketika kita bercerita mereka akan mendengar, bahkan mereka akan memberikan kita motivasi untuk kita boleh tetap dikuatkan dan tetap dimampukan untuk melewati saat-saat kesedihan yang kita alami. Yang ketiga yaitu ketika kita sedang mengalami kesedihan adalah mari kita bisa menyibukkan diri kita dengan kegiatan yang positif. Mungkin dengan tindakan mendengarkan musik rohani yang akan memberikan inspirasi bagi setiap kita. Karena dengan kita mengambil jarak dengan masalah yang kita hadapi, maka kita akan tetap melihat dengan cara pandang yang baru terhadap masalah yang kita hadapi. Jadi ketika ada kesedihan, jangan pernah sebagai umat Tuhan, jangan pernah terpuruk dan merasa bahwa kita gak bisa bangkit lagi. Tetapi melalui proses tersebut, kita tahu bahwa Tuhan ada dengan kita dan Dia akan menguatkan setiap kita. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang mengasihi dan senantiasa bersama dengan kami, terima kasih jikalau saat ini kami sudah belajar. Kami boleh diingatkan tentang kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan yang senantiasa nyata di dalam keberadaan kehidupan kami. Bahwa di dalam segala situasi, dalam segenap keberadaan kehidupan kami, Engkau tidak pernah jauh daripada kami. Dalam keadaan suka, dalam keadaan duka, Engkau senantiasa bersama kami. Sesungguhnya itu menjadi kekuatan dan pengharapan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk janji-Mu, untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah berakhir bagi setiap kami. Kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Amin.